Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salam Fahmi dari mahasiswa Teknika akan menjelaskan mengenai mata kuliah Al-Quran yang berjudul Aqsamul Quran, yaitu aqsam artinya jamak dari mufradnya itu qasam, yang dia sumpah, yaitu sumpah-sumpah yang ada di dalam agama Islam. Itu ada orang mukmin dan orang munafik. Orang mukmin ialah orang yang Islam dan dia juga meyakini Islam tersebut. Adapun orang yang munafik itu adalah orang yang Islam tapi secara dohirnya saja, hatinya tidak yakin terhadap Islam. Kemudian pengertian Aqsamul Quran, yaitu pernyataan yang diungkapkan secara resmi dengan bersaksi atas nama Tuhan, yang bertujuan untuk menguatkan dan meyakinkan pernyataan tersebut. Artinya yaitu untuk meyakinkan sebuah pernyataan yang di dalam Al-Quran. Tujuannya Aqsamul Quran itu sebagai menegaskan dan menguatkan al-musam alaih. Maksud yang diinginkan dibuat atau sasaran sumpah di dalam hati seorang hamba agar dia dapat yakinnya adanya apa? Tujuannya itu agar seorang hamba itu yakin. Kemudian usul puasa. Usul puasa dibagi jadi 4. Yang pertama ada musim, yaitu orang yang bersumpah. Di dalam Al-Quran, yang bersumpah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua Qasam, yaitu adalah huruf qasam, yaitu seperti ya wawu, bata. Biasanya orang bersumpah itu menggunakan wallahi billah. Kemudian musabih ialah lafaz yang digunakan setelah adat qasam yang dijadikan sebagai penguat. Jadi musabih sebagai penguat adat qasam. Yang keempat adalah musam alaih sebagai jawab dari qasam tersebut. Seperti contoh dalam surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu bersumpah dalam surat Al-Asr, wal asri, yang bersumpah itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ada wawu sebagai adat qasam. Dan al-asri itu demi masa sebagai musabih, sebagai penguat dari adat qasam. Kemudian innal insana lafi khusr sampai ayat itu sebagai musam alaih, sebagai jawab dari qasam tersebut, sebagai penguat. Kemudian sebab qasam. Apa sih sebab qasam? Penolakan terhadap suatu yang dimana. Nah, itu orang munafik dan kafir itu kan kalau di sandaran Al-Quran pada Tuhan nggak percaya. Nah, sumpah itu agar mereka percaya kepada Al-Quran. Yang kemudian dalam kehidupan kita sering menggunakan sumpah. Kadang-kadang menggunakan sumpah. Yaitu apa sih hukumnya menggunakan sumpah? Itu pertama ada makruh, ada wajib, ada sunnah, haram, dan mubah. Yang pertama makruh. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala wala dalam surat Al-Baqarah. Seterusnya adalah hukum menggunakan sumpah.
Misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita terkadang menggunakan sumpah. Nah, apa sih hukumnya sumpah? Hukumnya sumpah itu ada makruh, ada wajib, ada haram, ada sunnah, dan ada mubah. Yang pertama makruh, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Baqarah ayat 224, wala taj'alu Allaha urdatan liaymanikum. Dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpah sebagai penghalang. Nah, ayat tersebut di pada Nabi, wahai umat Muhammad, demi Allah, jika seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, sungguh niscaya kalian akan banyak menangis dan cerita. Artinya makruh, contohnya misalnya ada seorang itu bersumpah, saya bersumpah, misalnya saya akan beriktikaf selama 1 jam di dalam masjid setelah mengaji, dan ternyata setelah mengaji tidak terjadi, tidak melakukan iktikaf, diajak teman sehingga bermain, maka itu hukumnya makruh. Yang kedua, sumpah wajib. Sumpah wajib dilakukan sebagai jalan untuk membebaskan darah dari bahaya. Misalnya ada seseorang dikejar preman, misalnya mau dibunuh. Nah, yang dikejar itu tidak bersalah, dan yang dikejar itu masuk ke rumah Anda misalnya, atau teman Anda yang dikejar. Nah, Anda itu bersumpah kepada preman tadi, saya bersumpah saya tidak melihat si fulan. Itu wajib karena bersangkutan dengan nyawa. Misalnya kita dilakukan, diberitahu, maka si fulan akan dibunuh. Kemudian sumpah haram, yaitu sumpah yang tidak boleh, misalnya berbohong, misalnya Anda jual beli, misalnya saya bersumpah bahwa buah ini manis, misalnya, walaupun kenyataannya tidak manis, dia tahu tidak manis, tapi dia bersumpah, maka itu hukumnya haram. Yang keempat ialah sunnah, sumpah sunnah manduh, yaitu sumpah yang dilakukan untuk kemaslahatan, untuk mendamaikan antara dua pihak yang bertikai. Misalnya tetangga Anda yang sebelah kanan dan sebelah kiri itu bertengkar, dan Anda itu peduli dengan tetangga Anda, mau mendamaikan antara keduanya, dan Anda itu sudah berusaha semungkin untuk mendamaikan keduanya, tapi tidak berhasil, dan Anda menentukan cara terakhir, yaitu bersumpah kepada yang si kanan, bersumpah. Misalnya tetangga yang kanan itu menghampiri tetangga yang kiri, minta maaf, dan Anda itu bersumpah. Bersumpah misalnya Anda memaafkan tetangga yang sebelah kiri, maka saya akan diberikan mobil, misalnya. Dan juga sebaliknya, Anda bersumpah kepada tetangga yang di kiri. Misalnya saya bersumpah, misalnya Anda memaafkan tetangga yang di kanan, maka Anda akan diberikan rumah, misalnya. Nah, itu boleh, punya sunnah. Tapi bagi orang yang kaya, yang punya harta. Dan kemudian sumpah mubah.
Sumpah-mumpah yang boleh itu sumpah terhadap perbuatan berita tentang sesuatu yang dapat dipercaya sehingga diduga atau dapat dipercaya. Nah, itu misalnya Anda melihat guru Anda lewat di desa Anda. Saya bersumpah, tadi saya melihat guru saya lewat di desa. Itu boleh. Kemudian salah satu yang bersumpah, yaitu yang pertama balik. Balik itu yang udah berakal, udah dewasa, udah terkena hukum taklif. Yang ketiga disengaja. Artinya bahwa Anda bersumpah itu disengaja, bukan tidak sengaja. Contohnya tidak sengaja yaitu ketika ini dipaksa oleh sekelompok orang untuk bersumpah untuk menyembah patung misalnya. Kalau tidak, Anda akan dibunuh. Maka itu sumpahnya itu batal karena tidak disengaja. Demikian penjelasan materi Al Quran